Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah, Bunda, dan Ananda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video ini, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Dan siswa dapat membuat desain cover buku. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencakul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayuh cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuku berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalnya, gerak lambung menghancurkan makanan. Otot jantung menggerakkan jantung. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya, menggerakkan tangan dan kaki. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan.
Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berfungsi silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot. Ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagai mestinya? Untuk mengetahui lebih dalam tentang otot manusia, marilah kita baca teks berikut yang berjudul Otot Manusia dan tentukan ide pokok setiap paragrafnya. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Ide pokok dari paragraf di atas adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Selanjutnya, ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, dan desain penuh warna dengan gambar. Anak-anak, masih ingat unsur-unsur untuk membuat cover? Alhamdulillah, jika masih ingat, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah contoh cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksud sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Selanjutnya, desain penuh warna dan gambar. Perhatikan contoh berikut. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.